Dim. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Dengan tangan kiri, kita langsung jawab aja kan? Gitu, kita tidak merespon, yang penting kita jawab. Nah, dari kata kecil itu dulu, kita berangkat, kita ngomong ke anak-anak. Tadi ada teman kalian, misalnya satu kecil dulu ya. Ini ada teman kalian yang tadi ibu jawab pertanyaannya, tapi ibu masih konsep dengan dia mengangkat tangan kiri. Tapi kita jawab dulu, nah nanti di akhir pelajaran baru kita berbicara seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan keyakinan kelas? Bagaimana? Menurut kalian sebaiknya seperti apa? Nanti mereka akan berpikir sendiri. Jadi tanpa disadari, yang namanya nanti keyakinan kelas, atau peraturan kelas, keyakinan kelas, menggunakan menciptakan lingkungan positif, itu mereka dari kebiasaan yang memang menurut mereka baik dan tidak baik. Contoh misalnya gini, di kelas saya di 10 BDP itu banyak anak-anak yang makan di dalam kelas. Contoh ya, saya bilang sama mereka, kalian nyaman gak sih belajar seperti ini dengan bau makanan, bau ini? Ada kan yang bilang anak-anak laki-laki dulu, enggak bu, gak nyaman bau ini. Baik, bagaimana kalau misalnya kita supaya rapi, supaya nggak bau ini harus seperti apa? Muncul aja mereka sendiri. Jangan makan di kelas bu. Kalau mau kasih makan di kelas apa? Bayar, jangan bayar. Nanti uangnya kemana? Gak apa-apa bu, buat beli ini. Itu juga bisa, tapi jangan sampai kita mengajukan ke anak. Jadi pertanyaannya itu dipancing. Nanti akan kita sendiri peraturan kelas yang mereka inginkan. Jadi bukan kita pak. Jadi jangan sampai kita bilang anak-anak nanti kita bikin peraturan kelas ya. Soalnya ini juga enak kok lihat makanan kalian di depan apa-apa. Jangan seperti itu menggunakannya. Tapi bahasa pancingannya adalah nyaman gak sih belajar seperti ini kok ada bau ya gitu loh. Nah nanti dari kesadaran mereka akan membuat sendiri pak. Contoh itu saya sudah menerapkan di Pamuli dan mungkin itu hanya dipakai di pelajaran saya saja. Ya, karena apa? Mereka bilang, bu kalau di pelajaran orang lain kadang bu susah. Sebab gurunya juga maaf Bapak Ibu ya, gurunya juga misalnya di depan masih pakai HP. Karena memang di KUM itu saya nggak boleh ada HP gitu ya, yang kita nggak boleh dikeluarkan, jangan dikeluarkan. Jadi mereka ada susah juga karena apa melihat yang di depannya mungkin ya gitu. Nah itu peraturan kelasnya tadi jangan sampai dari kita, tapi biarkan anak untuk berpikir kenyamanan mereka sendiri. Bagaimana sih nyamannya mereka belajar? Nanti akan terbentuk keyakinan kelas yang seperti apa? Ya itu tadi aturan-aturan itu ditulis, tapi sesuai dengan keinginan mereka. Nah akan tercipta nanti lingkungan positif tanpa mereka sadari. Kalau itu terus dilakukan ya, itu akan menimbulkan disiplin sendiri gitu. Disiplin waktu dan segala macamnya akan ada. Yang penting ketika membuat peraturan kelas, mereka memahami apa keinginan mereka. Yang ada di kelas saja. Banyak sih sebenarnya. Kemudian ada lagi membentuk budaya positif. Jadi setelah lingkungan positif itu mungkin akan berlanjut dulu di kelas dan nanti akan keluar dengan sendirinya di lingkungan sekolah. Mungkin itu. Ya, jadi jangan sampai peraturan kelas ini tadi diajukan oleh kita, tapi buatlah pertanyaan pemantik ya kalau ini mah. Bagaimana anak berpikir supaya kelas mereka itu nyaman dan bisa menciptakan budaya positif. Mungkin itu sih. Ya itu mah Bapak Ibu mungkin sudah paham lah gitu bagaimana caranya menyampaikan. Kalau tadi kata Pak Holik yang susah untuk belajar ya Pak. Nah kita lihat anak ini nilai Bapak mungkin lebih tahu di contoh lah kalau kita susah lihat misalnya kita ngajar 8 kelas untuk memetakan karakter siswa itu susah. Coba kita lihat dulu dari kelas kita sendiri yang sudah dari kelas 10 atau kelas 2 yang memegang wali kelas dulu aja. Ada yang memegang kejuruan. Kita suka melihat anak ini dari kelas 1, kelas 2 gimana? Pintanya di mana dia? Nilainya bagusnya di mana? Coba kita lihat dulu. Contoh misalnya anak tidak bisa di apa Pak? Susah
kalau di RPP itu nanti dia bisa di penilaian prosedur, produk ya dia. Jadi kalau di RPP Merdeka Pak, nanti dia penilaiannya ada di produk. Kalau di kita kan sekarang masih kurikulum 13 ya, jadi kita masih menyamaratakan anak ini harus nilainya melebihi KHM. Nanti di RPP project kan ada project ada itu di RPP Kurikulum Merdeka Belajar itu tidak ada lagi KHM. Jadi mereka itu nanti dipemetakan dengan karakter atau motivasi atau asesmen mereka. Jadi sebenarnya kita juga sudah melakukan asesmen, ada asesmen for learning, ada asesmen itu. Nah, kalau nanti di RPP itu lebih ditunjukkan lagi asesmen mereka itu, lebih dipetakan lagi. Dia misalnya di apa? Kalau olahraga, dia nilainya lebih tinggi dari yang lain, dia bisa Pak memenuhi kualitas KKM-nya. Yang penting disiplinnya ini anak seperti apa di pelajaran yang dia tidak bisa. Gitu. Jadi biarpun misalnya di salah satu pelajaran ini dia tidak mampu untuk melakukan teman-temannya KKM-nya, tapi dia lebih di batas olahraganya itu bisa. Jadi itu nanti ke project sama produk ya Bu ya. Maksudnya ke situ. Nah kalau untuk sekarang KKM kalau sama pemilik kalau yang belum bisa semuanya kita ibaratkan dulu ke penekanan ya. Sebaiknya begitu, penekanan kamu harus mampu gitu ya, setidaknya harus bisa lah gitu ya, biar tidak sempurna. Mungkin begitu solusinya. Kalau nanti solusinya sebenarnya lebih enak Pak kalau kurikulum Merdeka sudah diterapkan. Baik, kita berlanjut. Nah ini, kenapa ada aturan kelas dan segala macamnya? Untuk membentuk budaya positif itu harus disiplin positif, pendekatan mendidik anak ya. Jadi positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi jangan sampai yang namanya aturan kelas dan segala macam itu dibuat untuk menyudutkan siswa. Ya. Dalam hal ini biasanya kita itu hukuman ya Bu, hukuman lebih kepada hukuman, tapi lebih kepada pengembangan diri mereka. Jadi ketika mereka tidak bisa melaksanakan tugas mereka, coba apa sih yang kamu bisa? Gitu. Kalau misalnya itu Bapak ya, ketika dia tidak melakukan tugas saya, kamu bisanya apa? Contoh dia senang dengan puisi, biarkan dia berkembang dengan puisinya itu, tugasnya, pemenuhannya gitu ya. Jadi jangan ditekankan istilahnya penghukuman itu kamu harus nyatet 2 lembar, 3 lembar gitu. Tapi biarkan dia membuat produk atau kreativitas yang masih masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Atau dia bisa bikin kanal YouTube. Misalnya saya ada pelajaran teks prosedur. Bagaimana sih cara membuat mie yang baik? Gitu ya. Biarkan dia melakukannya seperti itu, tapi jangan dihukum yang namanya penghukuman yang berat gitu ya. Yang setidaknya dia bisa melakukan itu apa? Kita tanya dulu. Karena yang namanya tadi itu menciptakan budaya positif dengan peraturan kelas itu harus bisa melibatkan hal yang baik, bukan malah anak-anak memberi hukuman. Kemudian di sini, nanti setelah budaya positif ini berkembang, akan muncul nilai kebajikan dan keyakinan kelas, membentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dimiliki seseorang. Kalau sudah disiplin, ya otomatis nanti apapun itu akan gampang diterapkan di pembelajaran ataupun di lingkungan yang lainnya. Baik, berlanjut. Nah ini, tadi yang saya bilang, kenapa? Oke, baik, ada pertanyaan ya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh di sini akan ada pertanyaan dari saya biar lebih paham. Mengapa bukan peraturan, tapi keyakinan? Apa sih bedanya peraturan sama keyakinan? Contoh di sini ada. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mungkin agar selamat. Bu Sofi apa Bu ketika pakai roda 2 harus pakai helm? Ya, yang ada di aman. Aman. Semua harus aman. Ada lagi nggak? Nah itu, ada yang mau ditilang. Benar memang. Untuk mengikuti peraturan. Apa lagi? SOP berkendara. Oke, banyak ya. Nah ini juga ke anak.
Yang namanya kita itu ada yang namanya dalam manusia itu ingin penghargaan, ya, ingin keselamatan tadi misalnya supaya nyaman gitu. Melakukan itu supaya nyaman, supaya tidak ada teguran, supaya segala macam sesuatunya itu berjalan dengan baik tanpa ada hukuman, kan ya begitu. Sama dengan kita membuat peraturan kelas. Jadi jangan sampai tadi itu ketika kita melakukan keyakinan kelas di kelas kita hukumannya sama anak melupakan apa yang anak-anak buat dapatkan. Kalau kalian ternyata ini udah pada paham dulu, biar nyaman, biar tidak lebih, biar tidak ini. Nah kalau anak membuat aturan itu paham dulu nggak mereka? Jadi harus seperti itu ketika membuat peraturan kelas. Biar ketika mereka membaca dan melihat sudah paham nanti akan terjadi apa. Gitu. Kan sama ini juga ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Biar tidak tertular penyakit. Ada lagi, biar selalu bersih mungkin ya, biar rapi, atau biar tidak ada penyakit yang pastinya. Nah itu juga sama. Semua orang bisa memiliki jawaban yang berbeda. Maka ada keyakinan kelas bukan peraturan. Karena apa? Kalau peraturan Bapak Ibu cuma dilihat saja ya, kadang hanya untuk mengukur ketakutan siswa. Tapi kalau keyakinan, saya sudah yakin dengan apa yang sudah saya buat, gitu loh. Ketika kita menerapkan keyakinan bukan peraturan, itu perbedaannya. Baik, mungkin dari sini ada dulu yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi. Pak ini mau berbagi dengan saya. Ya Bapak Burisnya mungkin ya. Ya, oke nanti kita istilah-istilah, nanti belum ini. Nah ini keyakinan kelas, jadi yang seperti saya sudah ungkap tadi, bahwasanya kenapa tidak bukan peraturan tapi keyakinan, karena pengertian keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang suku, bangsa maupun agama. Jadi nanti ketika kita membuat aturan kelas dengan siswa, jangan sampai nanti ada bahasa orang Sunda, jangan sampai ngomong Sunda. Kalau ngomong Sunda dikenal 3 kali. Orang Jawa juga sama. Itu jangan sampai nanti terjadi hal seperti itu. Atau misalnya membedakan membedakan genre, ya. Jadi contoh misalnya membedakan genre ini ketika kita membuat aturan banyak untuk cewek atau perempuan, tapi kalau laki-laki tidak, itu maksudnya. Jadi ketika peraturan kelas itu juga harus memikirkan genre daripada yang ada di kelas. Jadi jangan sampai itu menguntungkan salah satu genre aja, gitu. Yang hanya untuk menguntungkan perempuan atau laki-laki saja. Jadi semuanya harus universal atau menyeluruh. Itu yang diyakini dalam kesepakatan kelas. Kemudian, nah di sini. Coba kalau lihat dari bagiannya ini apa sih? Ya, ini adanya di mana sih Bu sebenarnya nih? Ibu Sofi mungkin ini ada di sana Bu. Adanya di Mesir itu Bu. Ya Bu, dengan gambarnya ada di depan bahwasanya ada yang merah, ada yang hijau, ungu itu yang paling atas apa organisasi? Apa maksudnya itu bertiga di atas, terus penghargaan di bawahnya dan seterusnya, itu maksudnya apa Bu? Oh, nanya ini Pak. Oh, mungkin ya. Bu Risma? Angga? Ini tuh apa? Hierarki apa? Hierarki apa? Hah? Kebutuhan apa coba? Nah, ya ini kebutuhan manusia. Benar gak sih kebutuhan manusia itu begitu? Betul ya? Kita mulai dari mana dulu coba? Fondasi, betul sekali. Di sana juga yang namanya fisiologis itu butuh makan minum. Tanpa itu kita tidak bisa melakukan yang lain ya. Ya, kuenya udah habis ya.
Ya, jadi di sini ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, baik itu pokoknya makhluk hidup ya, manusia itu yang jelas bukan makhluk hidup yang lain tapi manusia. Di sini yang pertama adalah fisiologis yang menyangkut makan, minum, tidur, pakaian dan lain-lain. Kemudian ada rasa aman. Rasa aman di sini ada keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Sosial, afektif, relasi, keluarga. Penghargaan, pencapaian status, tanggung jawab, dan prestasi. Aktualisasi diri, pengembangan diri, penemuan ideologi, dan lain-lain. Baik, kalau misalnya kita bahas satu persatu begini, sebenarnya sudah paham gitu ya, nggak usah dibahas. Ada gambaran. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, ini nanti semua ini itu ada di dalam jebakan daripada peserta ini. Ketika contoh, ada anak yang usil di kelas. Nah, usil di kelasnya ini dia kenapa sih? Contoh misalnya di kelas Pauling sebenarnya bukan karena dia tidak mampu sebenarnya mungkin, tapi ada pencapaian yang dia inginkan. Ketika dia itu malas untuk mengisi tugas dari Pauling, apa sih sebenarnya yang dia butuhkan dari 5 dasar ini? Nah, mungkin dia lapar gitu, jadi gak mau menyelesaikan tugas. Ada aja juga mungkin dia itu pengen saya perhatian, atau rasa aman, atau rasa cinta sayang. Ya. Nah itu, jadi Bapak juga harus bisa memahami dari kebutuhan dasar siswa tersebut. Ketika dia tidak melakukan ini, apa sih sebenarnya yang ingin dia sampaikan ke kita? Dengan gesturnya, mungkin dengan cinta dia, dengan segala macam itu ada sebenarnya. Ada unsur-unsur dasar ini yang belum dia penuhi di rumah, misalkan. Ya benar Pak. Psikologinya. Benar nggak mungkin aku ngomong gitu? Ya. Jadi contoh mungkin ini, mungkin anak-anak di sini pengen tahu ketika anak itu di kelasnya usil itu sebenarnya dia pengen apa? Perhatian dulu. Jadi rasa amannya terganggu. Butuh perhatian. Itu perhatian gurunya dan itu. Kalau nggak butuh makan, nggak butuh minum. Kalau butuh sosialnya yang harus aktif. Dia tuh sosialnya apa? Atau enggak belum mengerti tanggung jawabnya sebagai siswa. Masalah. Ya jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti itu ketika keyakinan kelas kita sudah dibuat, nanti kita ketika nanti ada anak yang melanggar dari aturan kelas yang mereka sepakati, itu kita harus memahami dulu ke apa namanya 5 dasar dari kebutuhan manusia atau dari siswa kita. Sebab apa? Nanti yang namanya peraturan kelas itu kan nanti dibuat itu tadi itu memberikan kedisiplinan, bukan hukuman ya, tapi kedisiplinan. Di mana nanti kedisiplinan ini juga harus disertai dengan pemahaman kita akan kebutuhan dasar manusianya tersebut. Baik, sebentar ini di sini. Nah ini tadi ada bertahan kebutuhan dasar manusia itu tadi sebenarnya dari mulai yang filosofi apa itu kalau dipemetakan ke dalam bahasa Indonesianya itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan ketika mereka ada di kelas kita? Karena mungkin di lingkungan tempat tinggal mereka, di lingkungan sosial mereka tidak mendapatkan ini. Jadi kita harus tahu dulu apa yang menjadi dasar mereka melakukan hal tersebut. Jangan sampai contoh maaf Bapak Ibu, saya pernah ini berbagi ya. Jadi saya waktu itu pernah menghadapi siswa yang
belajar itu apa. Nah di sini ada posisi kontrol guru. Jadi sebelum kita menghukum sebelum kita memberikan disiplin kepada siswa, kita harus tahu dulu posisi kontrol guru. Yang pertama adalah pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Coba saya ingin berbagi sama Bu Siva. Kita biasanya ke guru itu apa sih? Posisi kontrol kita sebagai guru biasanya apa kita? Ini sebenarnya ya. Jadi ini sebelum nanti kita mengetahui kebutuhan dasar mahasiswa atau manusia, kita biasanya ditempatkan di sini Bu, guru itu. Nah kalau biasanya Ibu menempatkan Ibu itu posisinya di mana? Teman, memberi teman, oke. Selain teman, pemantau. Baik, pemantau contohnya gimana Bu Sofi? Nggak ada. Nggak ada apa pembantu. Oke. Gimana Bu Sofi? Pemantau perkembangan siswa. Anak didiknya. Oke. Tapi di sini bukan itu Bu. Makanya nanti kita harus memahami posisi tersebut. Sebenarnya ini sering dilakukan sama kita. Tapi kita tidak sadar ya. Jadi pemantau di sana bukan begitu Bu. Ya, nanti. Oke, sebentar. Dari ini mungkin kebanyakan teman. Apa hukum? Teman. Memberi hukuman, Bu Fitri. Oke. Yang lain teman, benar teman? Ada teman. Memantau anak juga. Baru setiap hari. Ngatur-ngatur anak. Tapi kalau yang anak teman nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Oke, tapi sebagai besar dari guru perempuan, teman menganggapnya ya. Karena biasanya memang yang namanya remaja gitu. Apa? Adik, ya itu mungkin teman ya. Berarti guru itu kita kasih jalan juga ke siswa. Enggak. Oh iya, berarti teman ya maksudnya. Baik, kalau memberi hukuman, yakin nggak pernah? Oke. Cuma hukumannya mungkin lebih mengarah kepada untuk pemantapan. Nah, ini ya. Oke. Baik, berarti sebenarnya gimana Poli? Oh, begini. Dalam tanda kutip apa ini? Oh, beres-beres selek. Oke, kalau begitu ya. Kalau saya mah hukumannya paling suruh buat kopi doang. Oh, ini lebih enak lagi cuma membuat kopi ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kenapa tadi harus ada keyakinan kelas, ini kita harus memahami posisi kita di mana sebagai guru itu. Tadi jangan sampai jangan bertemu ke sini ya. Boleh izin? Boleh kemana? Ya silakan. Jadi ini Nah, ini kenapa kita sering dihadapkan kepada ini. Oke, di sini ada posisi kontrol guru menurut dosen. Dosen. Baik, di sini perhatikan. Baik, ini ada bahasa di mana ketika guru menjadi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, guru menjadi teman dan pengontrol sama manajer. Yang pertama, tindakan guru penghukum biasanya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Mungkin kita sekarang jarang ya, Pak ya, sudah jarang dilakukan dan mungkin juga tidak dilakukan. Membuli berarti ya. Membuli. Nah, kalau biasanya menyindir begitu berarti masuk kepada pembuat rasa bersalah, Pak. Contohnya mendiamkan ceramah dan membuat rasa bersalah. Contohnya gini, kita sering dan itu mungkin saya juga bukan pernah ya, tapi saya sering. Contoh misalnya begini, ketika ada anak saya yang tidak masuk di pelajaran pariki atau Buista, saya memanggil siswa saya. Contoh begini, kamu gimana sih? Saya itu sudah capek. Kamu tahu nggak? Saya tuh malu sama Buista sama pariki gara-gara kamu nggak ngikutin pelajaran dia. Nah, itu sering nggak kita lakukan?
Iya. karakternya minder. Yang akhirnya apa? Ya sudahlah, saya sudah membuat sifat sate, sifat kecewa. Ya udahlah, saya mendingan berhenti aja. Ya udahlah, saya mendingan tidak memberikan itu aja lah. Diam aja. Diam aja. Mendingan seperti itu karena apa? Imbas dari apa yang kita lakukan sama dia dari sesuatu. Kemudian sebaiknya apa yang kita lakukan? Sebenarnya Pak, yang sebaik-baiknya itu adalah guru yang menjadi manajer. Gitu. Bagaimana dengan memantau? Memantau dan mencatat. Ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Tapi kita harus tahu dulu karakter siswanya seperti apa. Maka harus ke posisi manajer dulu sebenarnya. Baru ke posisi pengontrol. Bapak-bapak, kalau langsung ke posisi pengontrol dan kita tidak bertanya apa alasan dia melakukan hal itu, akan susah nanti mengontrolnya. Nah, sudah. Jadi dihilangkan kata rasa menghukum atau bersalah. Sebab akan menimbulkan anak itu jodoh. Jadi gitu ya. Karena yang sebaiknya apa? Bertanya dan membuat kesepakatan. Bertanyalah sama siswa, kamu kenapa nggak masuk di pelajaran kali ini? Kamu kenapa nggak masuk di pelajaran berita? Ditanyakan dulu apa alasannya. Ya, kesianan. Nah, kita cari. Itu ada ya. Nanti ada yang namanya segitiga definisi. Di mana segitiga definisi itu untuk mencari apa masalah siswa. Baik, nanti akan kita cek. Ini sebenarnya semua masuk ya Bu, ada motivasi, ada apa? Nanti kita lihat. Nah, ini ada yang segitiga definisi nanti. Ciri-ciri definisinya. Oh, segitiga definisi dulu ya. Baik. Nah, ini apa restitusi? Restitusi adalah bagian proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa dapat kembali kepada PSS mereka dengan karakter yang lebih kuat, artinya lebih baik, gitu ya. Dengan nanti ada ciri dari segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ada 9 ciri dari restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi, makanya ada pertanyaan, kenapa kamu melakukan itu? Jadi kita untuk meyakinkan mereka itu tidak salah, tidak salah sama sekali. Bukan tidak sama sekali, tidak semua yang mereka lakukan itu salah gitu maksudnya. Kemudian memperbaiki hubungan. Hubungannya seperti apa? Hubungan antara guru dengan siswanya, gitu saja. Atau dengan temannya yang ada masalah. Jadi ini bukan hanya membahas kepada pembelajaran saja, tapi juga kepada lingkungan tempat dan lingkungan sosial mereka di sekolah. Kemudian ada tawaran. Tawaran di sini yang bisa mereka lakukan. Jadi jangan sampai mereka tidak bisa, tetap kita lakukan dulu, ya. Kemudian ada restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Galilah sebenarnya mereka itu seperti apa, pengen apa gitu. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi Bu. Yang dasar itu apa sih yang mereka butuhkan? Kenapa mereka melakukan tindakan seperti itu? Kemudian ada restitusi diri, ada cara yang paling baik. Ya, jadi ini kenapa ada restitusi agar mencari titik baik di mana mereka nanti akan kembali ke prosesnya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan yang tadi mengembalikan murid kepada kelompoknya. Nah, ini segitiga. Nah, ini segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas. Nah, tadi itu nomor 1 kenapa mereka ditanya keyakinan. Yang pertama adalah jadi ketika kita memanggil anak dengan salah mereka itu baik mereka dalam berbicara. Jadi gini, kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan ini. Jadi ketika kita menjelaskan ke anak itu jangan sampai tahu gak sih cuma kamu di kelas ini yang begini. Sering gak sih kita begitu? Sering ya. Nah, seharusnya kita itu menstabilkan identitas mereka. Jadi pahamkan dulu lah bahwa sebenarnya mereka bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai mereka itu menyesal tanpa batas gitu ya. Tapi biasanya nanti harus ada motivasi untuk memperbaiki. Kemudian
dia tahu pasti salahnya. Jadi pertanyaannya adalah adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika kamu melakukan itu, sebenarnya apa sih kebutuhan kamu? Apa sih yang mendasari keinginan kamu untuk melakukan itu? Itu yang harus ditanyakan sekarang. Kemudian yang satunya lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setelah kita gali apa yang terjadi dengan diri mereka, kita berikan motivasi bahwa apa sih alasannya gitu. Jadi akan keluar sendiri nanti. Dia akan berbicara alasan dia melakukan hal tersebut. Mungkin tadi kebutuhan yang 5 dasar itu apa yang belum terpenuhinya. Nah yang terakhir nanti meyakinkan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah itu. Jadi itu ada hukumannya itu Bapak Ibu. Nanti akan ditanya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Dengan ini. Kemudian keyakinan buat apa yang telah kita sepakati. Jadi setelah ini ketika melakukan kesalahan itu apa sih yang sebaiknya dilakukan dengan aturan yang sudah dibuat. Gitu. Misalnya apa berapa kali harus apa bolos, misalnya berapa kali harus bagaimana. Nah, itu pertanyaannya nanti di sini. Untuk apa? Tadi mengembalikan anak pada kelompoknya sesuai dengan kesadaran dari mereka. Gitu ya. Baik, itu mungkin sampai di situ. Sebenarnya ada video yang saya sudah menerapkan segitiga diskusi, tapi nggak bisa dibuka. Kenapa nggak dibuka Ibu? Susah di sini slide-nya nggak bisa Bu, padahal didorong bermacam-macam dorongan tuh. Ini mungkin apa yang nggak bisa dibuka. Tapi kalau di kantornya bisa Bapak Ibu. Gitu. Oke, langsung slide-nya misalnya jauh aja. Tadi videonya itu sebenarnya saya menerapkan segitiga diskusi. Jadi ketika anak bersalah itu saya bertanya gitu, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan gitu. Kenapa melakukan itu? Terus bagaimana kamu ingin memperbaikinya? Tahu kesepakatan apa yang sudah kita buat? Akhirnya mereka dengan sendirinya itu apa ya Pak? Langsung tahu gitu apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan. Oke, Mbak Riki sebenarnya yang selalu benar gitu ya Pak. Boleh sih Pak, nggak masalah. Ya itu juga nanti kan masukan Bapak saya. Nah ini boleh. Pak, ada posisi ngobrol mungkin Bapak. Ada lagi. Kita masih punya waktu nggak sih? Ya udah meyakinkan kamu. Iya. Ya udah, aku mau pertanyaan, nggak apa-apa sih Bu. Biar
kemudian penggunaan media sosial, karena media sosial itu adalah dua mata pisau yang sudah bisa digunakan. Itu bagaimana ketika kita mengetahui sesuatu itu menggunakan media sosial, di sisi lain kita melarang, di sisi lain kita sebagai pendidik juga menggunakan media sosial. Begitu. Oh, ini untuk apa Pak? Di dalam kelas apa? Di dalam kelas ya, kadang di dalam kelas juga ada contohnya gini kayak kalau saya di pelajaran itu juga menggunakan media sosial karena itu adalah simulasi dan komunikasi juga. Jadi penggunaan media. Tapi ada yang mungkin yang lain ada yang tidak menggunakan juga, dan bahkan itu menjadi hal yang dilarang penggunaan media sosial. Tadi sebenarnya sudah saya bahas Pak. Jadi aturan kelas ini tadi bisa dibuat oleh setiap wali kelas atau juga guru mata pelajaran. Jadi ketika kita nanti pengenalan pertama kali masuk kelas kan biasanya kalau sesi awal mulai pembelajaran baru itu ya kita kan biasanya perkenalan dulu sama siswa. Nah dari sana bisa juga dibuat kesepakatan kelas. Contohnya begini, anak-anak nanti kalau sama bapak boleh menggunakan media sosial, HP dan segala macam. Jadi kesepakatan kelas itu kan dibuat ketika kita mau melakukan pembelajaran seperti itu. Sebab apa? Memang tidak semua guru melakukan sosial media. Artinya tidak menggunakan untuk pembelajaran aktif ya, elektronik gitu. Nah kalau memang pembelajaran bapak menyangkut itu berarti memang anak setiap ada pembelajaran bapak diwajibkan atau diharuskan jaga bapak. Yang penting nanti ketika ada guru yang lain itu bisa saja nanti silahkan HP di silent atau apa. Jadi sebenarnya tidak susah Pak. Yang jelas kita juga sebagai sama guru juga kita akan menghargai. Makanya tadi ada kolaborasi antar guru atau antar pegawai. Coba Pak, kita juga harus tahu Bapak aturannya di kelas apa, begitu gantinya saya aturannya apa. Itu juga harus disepakati bersama. Coba Bapak nanti kan tiba-tiba kamu kenapa ada HP di atas gitu. Nah itu tadi ada pelajaran kali itu kan itu jadi salah. Karena memang tadi ada sinkronik gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada hal yang memang tidak disepakati bersama. Makanya saya bentuk tim ini Pak, kolaborasi ini, saya memiliki kepala-kepala ini nanti untuk menyusun visi misi juga. Jadi nanti akan ada visi misi untuk pembelajaran kurikulum merdeka. Ya kita bahas ya. Sekarang kita sudah ketemukan gitu. Ketika Pak Diki dengan media elektroniknya, ketika mungkin Pak Ir dengan Al-Quran dan segala macamnya, ketika Bu Siva mungkin dengan